Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam Bu Irma. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Pak Harun karena sudah meluangkan waktu bersama saya untuk berdiskusi terkait kegiatan observasi nanti di kelas. Oke, sama-sama Ibu ya. Istilahnya itu saya juga ingin ikut belajar juga sih Bu dari Ibu. Terutama mungkin dari ilmu-ilmu Ibu ikutan program CGPN. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kebetulan memang ini salah satu tugas saya di CGP untuk mengobservasi. Tapi di sini bukan berarti saya lebih tahu Pak Harun, tapi kita berbagi saja ilmu dan praktik baik mungkin ya. Nah, mungkin sebelum kegiatan observasi ada yang namanya praobservasi. Jadi kita berdiskusi tentang hal-hal yang ingin Pak Harun kembangkan sebagai guru. Nah, mungkin yang pertama akan saya tanyakan, kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan Pak Harun lakukan di kelas apa nih? Kebetulan nanti saya memang akan bimbingan SPARI Ibu di kelas 10 dan memang melihat dari keadaan ya istilahnya atau observasi dari berbagai kelas juga, memang kebanyakan itu toleransi itu sangat dibutuhkan oleh siswa, terutama mungkin toleransi dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan pertemanan seperti itu yang akan saya bimbing. Berarti nanti untuk meningkatkan toleransi antar siswa gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira nih, kan sebagai guru kita harus punya pengembangan kompetensi dan lain sebagainya. Kira-kira nanti ketika observasi Harun ingin mengembangkan kompetensi apa nih? Mungkin yang akan saya utamakan terutama untuk pengembangan diri saya untuk kompetensi itu yang pertama menunjukkan sikap untuk menghargai dan mengembangkan potensi positif dari peserta didik atau murid gitu. Dan yang kedua adalah untuk menunjukkan sikap terkait sikap demokratis atau demokrasi di ya istilahnya itu ketika saya memberikan bimbingan layanan kepada siswa seperti itu. Baik, berarti ada dua hal ya nanti, sikap saling mendorong potensi positif dari peserta didik ya. Lalu yang kedua adalah sikap demokratis Bapak kepada siswa peserta didik. Baik, nah sebelumnya Bapak sudah ada strategi belum nih untuk meningkatkan yang tadi nanti akan diaplikasikan di kelas, kira-kira seperti apa? Kebetulan kalau saya memang sudah dari pertama kan memang sudah ada asesmen diagnostik sebelumnya. Kebetulan memang ada beberapa juga siswa itu yang senang visual. Kebetulan saya memang menyesuaikan juga. Nanti akan saya menayangkan suatu video. Kalau misalkan dalam strategi salah satunya itu dalam bimbingan konseling itu adalah modeling. Dan yang keduanya mungkin setelah menonton dari video, anak tersebut akan saya arahkan, akan saya bimbing, akan saya fasilitasi untuk berdiskusi dalam suatu kelompok seperti itu. Dan diskusinya adalah tentang video yang saya tayangkan seperti itu terkait toleransi. Ya. Ada 3 hal, strategi, modeling, terus juga penayangan video ya nanti dan diskusi. Oke, terima kasih banyak. Ini sudah sangat rinci Pak Harun persiapannya. Kita akan bertemu mungkin di kelas ya. Rencananya akan dilaksanakan hari apa? Hari Selasa besok Ibu, tanggal 22 Oktober di jam pertama, di jam pertama di kelas 10. Baik, siap Pak Harun. Mungkin untuk pra-observasi dicukupkan sekian. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Harun. Iya, sama-sama Ibu, tidak apa-apa, memang bagusnya diskusi. Iya, terima kasih banyak. Sampai bertemu di kesempatan observasi mungkin Pak. Assalamualaikum. Selamat melanjutkan aktivitas. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan masih seperti biasa, kita akan bimbingan klasikal. Kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan selama proses bimbingan kita, boleh langsung tanyakan saja.
Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang sudah tahu? Belum. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi toleransi dalam kehidupan sosial. Oh ya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Diki kenapa katanya? Sakit. Dari kapan? Iya. Dari kapan katanya sakitnya? Baru hari ini? Dari kemarin. Oh, baru tadi. Oke. Kalau misalkan sudah 3 hari usahakan kecuali kalau izin cukup 1 hari aja biasanya. Kalau sakit lebih dari 3 hari silakan diskusikan dengan wali kelas dan kalian boleh untuk menjenguk, tapi nggak usah satu kelas. Silakan beberapa orang aja perwakilan, terutama mungkin kalian kalau misalkan berkesempatan silakan Hendra. Kalau misalkan nggak ada kesempatan boleh ngomong kalau misalkan lebih dari 3 hari. Dan untuk pertemuan kali ini kebetulan kita sudah bagi kelompok ya. Silakan bagi kelompoknya seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya. Silakan kalian diskusi. Namun sebelum kita mulai, oh ya, hari ini karena kita akan bimbingan, saya akan menayangkan suatu video yang nanti tugas kalian adalah menganalisis video tersebut bersama dengan kelompok kalian. Dan kalian silakan mengisi nanti di LKPD yang sudah saya bagikan masing-masing. Cuman LKPD-nya jangan dulu dibaca. Nanti surprise setelah beres dari penayangan videonya. Kalau misalkan, bukan misalkan ya, untuk sekarang ada yang tahu apa itu toleransi? Satu orang. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita. Betul sekali, toleransi itu adalah saling menghargai dengan terutama dengan lingkungan sosial kita ya. Apakah itu terkait agama, terus apa lagi biasanya? Budaya, terus apa lagi? Suku, terus ras, atau misalkan warna kulit biasanya seperti itu. Cuman karena kita di Indonesia itu kalau misalkan di Indonesia semuanya ya kulit sawo matang. Ya mungkin ada yang matang benar-benar matang putih, atau misalkan yang agak gelap juga nggak apa-apa. Tapi yang agak gelap itu biasanya hitam manis biasanya. Ya. Nah, sudah siap semuanya untuk bimbingan kali ini? Silakan kalian siapkan. Dan istilahnya itu perhatikan, semuanya harus ikut diskusi ketika nanti proses diskusi kita mulai. Kalau misalkan kurang terdengar boleh interupsi. Ini bukan film horor ya, tenang aja. Ya, seperti yang kita lihat ini materinya itu tentang toleransi dasar budaya ini. Silakan perhatikan.
Tapi kita jangan fokus ke iklan asuransinya. Menurut kalian bagaimana video yang sudah kalian tonton barusan? Itu apa yang dapat kalian pelajari dari sudut pandang yang tadi tokoh-tokoh yang perempuan apa? Pantang menyerah. Ici apa Ici? Gigi. Ya. Tahu gigi apa? Apa? Sama sih itu Bang. Oke. Ya, silakan untuk sekarang bagaimana? Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Oh ya, tadi kalau misalkan lihat dari para peserta yang lainnya, apa yang dapat kalian pelajari? Toleransi. Iya, betul sekali toleransi yang utamanya. Respect, hormat. Jangan apa? Jangan menyepelekan. Apalagi? Apa? Ya, tidak memandang rendah orang lain. Dengan kata lain tadi betul sekali, menghormati. Tidak apa-apa, berarti istilahnya tuh berarti kan memang menikmati apa yang kita tonton seperti itu. Tapi menertawakannya itu bukan berarti tertawa, kan tadi juga nggak ada yang tertawa. Cuman lebih ke senyum terharu ya, melihat perjuangan seorang anak yang rela berjuang untuk orang tuanya, terutamanya ayahnya. Tadi anak ayahnya kenapa? Dan biasanya itu orang yang stroke. Ya, seperti itu. Oke, silakan kalian buka LKPD-nya, silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Apa yang bisa kalian pelajari? Nanti perwakilan salah satu kelompok atau dua presentasi ke depan apa yang kalian pelajari. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Boleh langsung balik kanan aja. Ikut ke sini satu. Sini satu lagi di sini. Dia mempunyai terharu karena melihat sikap perempuan itu yang tetap gigih dan pantang menyerah meskipun mempunyai kekurangan.
Iya harus dari mana kan ada pas kampus kita respect ya. Bagaimana? Ada yang sudah beres? Ada lagi? Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Rata-rata sudah beres. Kalau nggak sampai 15 lagi catatan. Ada ya? Siapa yang mau jadi perwakilan? Satu kelompok aja. Ada yang mau? Kelompok mana? Boleh, dua orang. Semuanya perhatikan, toh perhatikan. Ini akan kelompok yang mau mewakili. Ya, dibacain aja. Ayo semuanya perhatikan. Nanti kalau misalkan ada pendapat yang berbeda, boleh acungkan tangannya. Boleh siapapun dari kelompok manapun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga dari kelompok akan mendiskusikan tentang laporan kerja yang video. Bagaimana perasaanmu melihat anak perempuan dalam video yang tetap semangat untuk melapor meskipun kondisinya sulit? Sikap apa saja yang ditunjukkan oleh anak perempuan ini? Menurut saya, perasaannya terharu karena melihat kondisi ayahnya yang sedang sakit dan anaknya yang mempunyai kekurangan. Dia adalah seorang yang gigih dan berani mengambil risiko demi membiayai ayahnya yang sedang sakit. Mengapa para peserta lomba lain memutuskan untuk menunggu di garis finish dan membiarkan anak tersebut menang? Bagaimana hal ini mencerminkan sikap toleransi? Karena mereka terharu dan bangga terhadap anak itu yang mau berjuang untuk memenangkan lomba tersebut. Peserta lomba juga tidak membeda-bedakan dia yang punya kekurangan. Kemudian, sikap apa yang dapat kita pelajari dari peserta lomba lain terhadap anak perempuan tersebut? Yang pertama ada toleransi atau saling menghargai. Yang kedua tidak membeda-bedakan. Dan yang ketiga mempunyai rasa empati terhadap orang yang mempunyai kekurangan. Ada yang mau berpendapat berbeda lain dengan kelompok ini? Ada? Ada yang berbeda? Semuanya setuju? Setuju? Semangat semuanya? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya yang sudah mengerjakan dan Oke, tadi ada menarik sekali ya. Mungkin saya akan review lagi ya. Tadi ada menarik sekali yang disampaikan oleh kelompok yang tadi barusan presentasi. Itu ada rasa empati. Secara sederhana, empati itu apa artinya?
Saya merasakan di perasaan orang lain. Terus apa lagi? Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu empati atau simpati? Simpati. Terus kalau empati dan simpati itu apa bedanya? Ayo, apa? Iya. Kalau misalkan lihat dari video yang sudah kalian tonton, nah yang ini, yang lagi tepuk tangan ini, yang di belakang, yang peserta, ini mereka lagi empati atau simpati? Karena apa? Sebagai simpati bukan. Sebenarnya simpati dan empati itu ada dua hal yang berbeda, tapi memang salah istilahnya itu saling keterkaitan. Betul sekali, yang tepuk tangan ini yang di samping itu lagi simpati. Kenapa? Dia mendukung. Jadi secara sederhana simpati itu adalah mendukung. Mendukung apa? Ya tergantung. Kalau misalkan dari video ini berarti mendukung sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh MC atau main karakter di video tersebut. Terus Pak, empatinya gimana? Terus empati itu apa? Secara sederhana empati itu adalah mengerti. Jadi sebelum dia ke simpati, sebenarnya sebelum mereka ke simpati, mereka empati dulu, mengerti dulu kenapa dia seperti itu. Ternyata kan ketika dilihat, ditelusuri dan lain sebagainya, ternyata yang berlari itu selagi mereka mengerti ternyata untuk berobat ayahnya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Ya mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian, dan kita sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah Sebelumnya terima kasih ya atas perhatian semuanya. Mungkin kita dilanjut lagi di pertemuan yang selanjutnya, terutama kita akan membahas terkait empati dan simpati, dan sebenarnya ada satu lagi, ada yang disebut antipati. Anti-empati itu apa? Kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yuliani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumedang. Sebelumnya, saya hari ini akan melakukan pasca observasi dari supervisi akademik. Di samping saya sudah ada Ibu pengajar praktik, Ibu Imas, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Harun selaku guru yang kebetulan saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik ini. Mungkin perkenalannya sekian, silakan diperhatikan baik-baik. Apa yang akan saya lakukan adalah pasca observasi dari supervisi akademik yang sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu proses praobservasi dan juga observasinya. Baiklah, kita mulai saja ya Pak Harun ya. Nah, Pak Harun, kita sudah melakukan pasca observasi dan juga observasi di kelas ketika Pak Harun mengajar. Nah, sebelumnya bagaimana Pak Harun kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Nah, mungkin kita akan mengulas kembali sedikit tentang observasi yang Pak Harun lakukan ya Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan ketika proses pembelajaran yang Bapak lakukan saat observasi? Mungkin kalau misalkan terkait ketika proses observasinya, mungkinnya terutama sekarang ketika pelaksanaan, alhamdulillah ketika kegiatan dimulai, terutama anak-anaknya alhamdulillah bisa antusias untuk mengikuti kegiatan. Kemudian semuanya juga aktif, apakah itu terkait memperhatikan kegiatan dunia klasikal atau misalkan berdiskusi, kemudian memperhatikan kegiatan dan ikut berpartisipasi, semuanya alhamdulillah semuanya berjalan kurang lebih seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada permasalahan yang Pak Harun hadapi dalam proses pembelajaran tersebut?
Ya kalau misalkan terkait masalah mungkin sebagian besar tidak ada ya Bu. Hanya saja mungkin ketika proses pembelajaran memang ada istilahnya itu apa ya, anak ada juga yang tidak berkonsentrasi penuh juga ketika kegiatan berlangsung, terutama mungkin ketika sebelum atau bahkan ketika kebetulan saya itu menggunakan metode atau teknik modelingnya. Jadi saya menayangkan suatu video yang akan dianalisis oleh peserta didik atau oleh murid. Ada beberapa atau satu atau dua orang anak yang kurang fokus ketika berjalannya kegiatan. Cuman ketika lihat memang anaknya gaya belajarnya memang kinestetik, jadi memang tidak bisa dipungkiri juga. Mungkin ya memang kesalahan dari saya, mungkin bisa dibilang juga ketika karena waktunya terbatas juga, saya sebelumnya tidak mengadakan dulu ice breaking, terutama untuk meningkatkan apa sebutnya konsentrasi peserta didik agar mereka siap untuk mengikuti kegiatan kelas seperti itu. Oh, jadi memang alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik. Tapi memang ada 1-2 orang ya, sebagian kecil dari murid yang belum berkonsentrasi. Kira-kira tadi yang sudah cukup baiknya dalam hal apa? Kalau misalkan sudah cukup baiknya dalam hal apa ketika proses pembelajaran berlangsung, walaupun misalkan dari sebelumnya ada juga anak yang kurang konsentrasi, tapi ketika proses diskusi kebetulan ada juga saya menyediakan lembar kerjanya juga. Alhamdulillah walaupun sebelumnya anaknya kurang berkonsentrasi, ketika dimulainya berjalannya diskusi semuanya aktif. Kebetulan untuk pembagian kelompoknya memang ditentukan juga ketika langsung mereka yang berdekatan itu jadi kelompok untuk berdiskusi. Jadi alhamdulillah istilahnya itu tektok atau apa ya, anak bisa saling menghargai pendapat masing-masing ketika berdiskusi dengan kelompoknya seperti itu. Dan itu memang sesuai harapan juga sebenarnya, karena materinya tentang toleransi. Jadi sebelum penerapan di luar mungkin mereka sudah menerapkan di pembelajaran, mereka menyebutkannya pembelajaran kelas. Luar biasa. Jadi pada dasarnya memang sesuai dengan tujuan pembelajaran juga tercapai dengan proses diskusi tadi. Nah, kira-kira tadi kan ada beberapa hal yang memang mungkin kurang konsentrasi dari beberapa peserta didik ya. Jadi apakah itu termasuk hal yang perlu diperbaiki atau seperti apa? Mungkin nanti akan juga disesuaikan, itu memang perlu diperbaiki karena memang tujuannya itu biar semua anak itu terlayani dengan optimal dengan saya memberikan layanan dunia kelas ke kelas. Mungkin saya juga akan mempertimbangkan metode-metode yang lain yang bisa melayani semua siswa sesuai dengan gaya belajarnya, karena tidak menutup kemungkinan memang selalu ada saja yang tidak terlayani. Mungkin akan menyediakan metode yang akan melayani contoh untuk gaya belajar visual, auditory maupun yang kinestetik seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang akan kamu lakukan, salah satunya tadi dari metode ya, kamu dari tadi ice breaking juga akan dilakukan. Namun kemarin kenapa tidak dilakukan ice breaking karena terbatas oleh waktu juga. Kebetulan BKI itu hanya diberikan waktu 1 jam pelajaran di kelas. Jadi memang itu keterbatasannya seperti itu. Jika bisa dirincikan Pak Harun, berarti langkah-langkah atau strategi nanti yang akan Pak Harun lakukan dalam memperbaiki proses pembelajaran atau tadi hal-hal yang bisa diperbaiki seperti apa? Mungkin kalau misalkan memang ke depannya hal yang sama terjadi kembali, mungkin saya tidak akan fokus untuk menyelesaikan tujuannya itu dalam satu pertemuan. Mungkin bisa dibagi dua pertemuan dan juga diberikan istilahnya tuh tugas yang bisa diselesaikan anak di rumah, biar nanti minggu atau pertemuan keduanya itu biar berlanjut sesuai dengan tujuan, dan tujuan yang awal itu dari RPL itu tercapai dengan sebagaimana direncanakan seperti itu. Luar biasa, jadi sangat runut ya Pak. Jadi dari mulai speaking, metode yang bervariatif, lalu tadi pembagian sesi pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana komitmen yang akan Bapak lakukan untuk bisa strategi tadi yang sudah Bapak ungkapkan bisa terlaksana?
mungkin untuk bentuk komitmennya juga untuk pengembangan diri saya, mungkin salah satunya saya juga insya Allah akan berdiskusi dengan sejawat saya juga, kemudian dengan wali kelas juga mungkin, karena ingin walaupun ya tidak memungkiri kalau misalkan memang BK itu terbatas untuk tatap muka dengan anak juga, jadi kerjasama dengan wali kelas juga dengan guru mata pelajaran bagaimana progres mereka ketika pembelajaran setelah ini layanan BK. Kemudian mungkin kalau misalkan untuk pengembangan diri juga, kalau misalkan ada insya Allah mungkin akan ikutan seminar juga seperti itu pengembangannya. Nah, kira-kira apakah ada rekan yang bisa membantu selain wali kelas atau rekan sejawat yang mungkin akan bisa membantu pada proses program atau pembelajaran yang akan kalian lakukan ke depannya? Mungkin sebagai wali kelas atau pengasuh sejawat, mungkin biasanya kalau misalkan BK itu soal koordinasi, terutama kalau misalkan terkait. Kalau dalam BK itu juga kan memang ada beberapa bidang yang harus dilayani. Kalau misalkan terkait pribadi dan sosial, mungkin saya akan bekerja sama dengan Wakil Kesiswaan dan peserta jajaran. Jika memang terkait pembelajaran, mungkin saya akan bekerja sama atau misalkan koordinasi dengan Wakil Kurikulum. Dan sebaliknya juga kalau misalkan terkait fasilitas yang ingin bisa mendukung proses kegiatan di kelas atau pembelajaran di kelas, mungkin koordinasinya dengan atau dukungan sistemnya mungkin lebih ke Wakasek sarana prasarana. Nah, itu berkaitan dengan proses pembelajaran ya Pak. Nah, juga dikaitkan dengan hal yang kita obrolkan pada pasca tentang kompetensi yang akan Pak Harun lakukan. Salah satunya adalah Pak Harun akan mendorong proses pengembangan potensi siswa ya, dengan cara Pak Harun bisa melakukan demokrasi ya, bersikap demokratis ya kalau tidak salah. Ya, karena kan memang awalnya juga memang toleransi, kemudian ada juga bidang ranah yang mungkin mereka juga harus kuasai agar mereka juga lebih memiliki kemampuan atau ya bisa dibilang potensi untuk melakukan toleransinya. Salah satunya adalah tadi juga kan ada setelah memang menonton video itu ada sesi diskusi, jadi mereka saling menghargai pendapat teman, dan kebetulan di akhir diskusi juga ada presentasi biar mereka istilahnya itu memang belajar bagaimana cara menghargai sesama temannya, apakah itu teman kelompok maupun teman yang di luar kelompok ketika mereka atau teman mereka itu sedang berpresentasi. Dan mungkin biar mereka juga melatih untuk mengungkapkan pendapatnya juga dalam diskusinya kayak gitu, jadi terlalu istilahnya itu ada Jika di skala ada tingkat ketercapaian tadi nih ya, ketercapaian dari keinginan Pak Harun dalam meningkatkan sikap demokratis ketika proses pembelajaran, jika di skala 0 sampai 10 tingkat ketercapaiannya, keberhasilannya di skala berapa kira-kira? Alhamdulillah, karena respon anaknya juga luar biasa aktif di kelas juga, mungkin poinnya 9 kalau dari saya khususnya pribadi gitu. Saya juga ketika sangat waktu itu ketika proses bimbingan itu terjadi. Saya juga selaku observer ketika saya mengamati Pak Harun dari awal sampai akhir dengan metode yang dilakukan cukup bervariatif sebetulnya. Memang dari awal ada tayangan video juga, dan itu kan bisa memfasilitasi yang visual, dan juga diskusi itu juga sama sebetulnya yang kandidat juga bisa berperan kan. Nah, itu sudah sangat luar biasa, jadi saya setuju juga, malahan menurut saya lebih dari angka 9 Pak Harun tercapaiannya. Semoga mudah-mudahan. Nah, kira-kira apakah ada hal atau kejadian yang menurut Pak Harun bisa lebih mendukung lagi untuk pengembangan dari kompetensi Pak Harun yang akan Pak Harun lakukan? Maksudnya Dari misal pembelajaran selain tadi ya, pembelajaran ataupun misal dalam kegiatan yang lain untuk kompetensi pribadi sebagai konselor atau sebagai kalau misalkan sebagai kompetensi
berdiskusi dengan teman sejawat, kemudian kolaborasi dengan stakeholder di sekolah, kemudian ada ikutan seminar dan lain-lain. Mungkin kalau misalkan dari pribadi saya memang masih kekurangan adalah selalu update terkait kalau misalkan isu-isu terkini, terutama mungkin sebagai contoh artikel-artikel yang terbaru tentang penelitian mungkin fenomena-fenomena perkembangan remaja terutama di SMA, yang mungkin untuk diri pribadi saya itu yang mungkin masih saya kurang sebenarnya. Dan insya Allah mungkin semoga bisa juga saya mengikuti perkembangan zaman juga terkait penelitian-penelitian yang terbaru, terutama untuk membantu pengembangan potensi siswa juga, karena tidak bisa menyamakan perkembangan potensi siswa mungkin yang beberapa tahun ke belakang masih berlaku, cuman mungkin untuk tahun-tahun sekarang juga bukan juga ya, mungkin untuk tahun sekarang mungkin itu tidak akan terlalu efektif karena memang dengan perkembangannya segala segi bidang kehidupan, contoh terutama dalam komunikasi mungkin itu juga mempengaruhi perkembangan sosial emosi, kemudian pribadi siswa. Ya, minat dan bakat mereka juga pasti berkembang lebih daripada yang siswa-siswa yang sebelumnya mungkin seperti itu. Luar biasa, berarti itu termasuk salah satu rencana yang sudah dicanangkan. Terakhir mungkin pertanyaan ini Pak Harun, kira-kira evaluasi yang akan Pak Harun lakukan dari proses bimbingan klasikal maupun pengembangan diri secara umum akan seperti apa? Mungkin kalau misalkan kemarin juga mungkin yang saya lupakan itu adalah kalau misalkan dari saya itu belum ada penyebaran akhir kekuasaan kesehatan itu mungkin. Dan sebenarnya apa sih yang mereka dapat juga kalau misalkan secara KPG kan memang itu hari itu juga. Cuman ketika progresnya setelah saya melaksanakan bimbingan, apa sih yang mereka laksanakan, mungkin itu yang terlaksana dari saya. Baik, jadi evaluasinya akan ada evaluasi dari angket kepuasan konsli atau peserta didik dari bimbingan yang sudah Pak Harun lakukan. Mungkin Pak Harun ada hal-hal lagi yang ingin disampaikan sebelum menutup sesi pasca observasi? Kalau misalkan dari saya sepertinya sudah cukup juga sih tadi. Terima kasih banyak Pak Harun atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa berdiskusi di lain kesempatan mungkin, dan cukup sekian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin dari saya kurang berkenan karena kebetulan saya juga sama belajar tidak lebih baik dari Pak Harun, jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian proses pasca observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.